Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah tradisional yang identik dengan kelompok-kelompok seperti Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU sering terlihat menunjukkan permusuhan terbuka terhadap kelompok seperti Salafi, bukan hanya melalui ceramah tetapi juga melalui buku, media sosial, bahkan pendidikan formal. Pertanyaan di sini, kenapa permusuhan ini begitu kuat dan berlarut-larut? Apakah karena perbedaan akidah semata atau ada faktor lain yang lebih mendalam? Mari kita bahas secara tuntas dari sisi ideologis, sejarah, sosial, politik, hingga kepentingan organisasi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Aswaja memusuhi Salafi. Bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu, yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Teman-teman, apa itu Aswaja dan apa itu Salafi? Aswaja adalah kelompok yang mengklaim mengikuti mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah di dalam akidah dan 4 mazhab fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Banyak di antara mereka mengamalkan tradisi lokal seperti tahlilan, yasinan, ziarah kubur, maulid, selamatan, dan lain sebagainya. Dan mereka dominan di Indonesia melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Adapun Wahabi atau Salafi, mereka yang mengikuti pemurnian ajaran tauhid berdasarkan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu menghapus semua amalan yang dianggap bid'ah, syirik, ataupun khurafat, menolak taklid kepada mazhab secara mutlak. Lalu mereka fokus kepada tauhid 3 serangkai seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan yang terakhir teman-teman, mereka kerap dikaitkan dengan Arab Saudi dan gerakan tajdid, yaitu pembaharuan. Perlu kita ketahui bersama teman-teman, terdapat perbedaan utama yang menjadi sumber permusuhan antara Aswaja terhadap Salafi. Yang pertama, perbedaan dalam sisi akidah. Wahabi atau Salafi sangat keras dalam memurnikan tauhid dan melawan amalan-amalan seperti berdoa di kubur, tawasul dengan orang yang mati, dan perayaan maulid, karena itu syirik dan bid'ah. Sedangkan Aswaja tradisional menganggap itu sebagai bagian dari warisan ulama dan tradisi Islam Nusantara. Di sini permusuhan muncul karena kelompok Salafi secara langsung menyebut praktik-praktik populer Aswaja sebagai sesat, bid'ah, bahkan syirik. Yang kedua, perbedaan manhaj atau metodologi. Wahabi atau Salafi berpijak kepada dalil yang sahih dari Al-Quran, As-Sunnah, serta pemahaman generasi salafus soleh. Mereka itu cenderung menolak taklid buta kepada mazhab. Adapun Aswaja teman-teman, mereka menekankan taklid kepada mazhab, bahkan mengharamkan orang awam untuk berijtihad. Yang ketiga, perbedaan di dalam sikap terhadap tradisi. Salafi itu tegas, semua yang tidak ada dalilnya adalah ditolak. Aswaja membolehkan inovasi yang dianggap baik, yaitu bid'ah hasanah. Dan yang tidak ketinggalan menarik adalah alasan-alasan permusuhan antara Aswaja terhadap Salafi. Harus tahu ya, di Indonesia ini pertama ada Wahabi yang bertujuan ingin menghapus menurut mereka yang dianggap bid'ah, khurafat, ziarah kubur, tahlilan, haul, kirim doa, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hal bihalal, semuanya dilarang.
tapi dengan cara halus. Yang pertama, Wahabi atau Salafi itu mengancam eksistensi amalan tradisional. Salafi secara langsung mengkritik dan membongkar tahlilan, yasinan, ziarah kubur dengan ritual, lalu peringatan Maulid Nabi, tawasul dan tabaruk. Ini dianggap sebagai serangan langsung terhadap amalan mayoritas masyarakat Aswaja tradisional, sehingga menyulut resistensi kekerasan. Yang kedua, konflik sejarah ulama. Permusuhan ini teman-teman sudah bersejarah sejak zaman Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yaitu seorang ulama besar Mekah yang menulis banyak bantahan terhadap Wahabi. Polemik Wahabi melawan Asy'ariyah di tanah Hijaz dibawa ke Nusantara oleh ulama-ulama yang belajar di sana. Buku-buku seperti Fitnatul Wahabiyah menjadi senjata utama Aswaja tradisional hingga hari ini. Yang ketiga, ketakutan akan hilangnya otoritas ulama tradisional. Jika umat mulai mengikuti ajaran Salafi, maka mereka akan mengabaikan kiai-kiai lokal, akan lebih merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis, bukan ke kitab atau fatwa kiai. Hal ini mengancam dominasi keagamaan para kiai dan pesantren tradisional. Yang keempat, faktor politik dan sosial. Aswaja sejak dulu terlibat di dalam politik seperti PBNU, PKB dan lain sebagainya. Budaya seperti Islam Nusantara teman-teman. Sedangkan Salafi, mereka itu cenderung apolitis atau netral dengan politik. Mereka fokus kepada tauhid dan sunnah, tidak membaur dengan budaya lokal, dan ini membuat Aswaja tradisional melihat Wahabi atau Salafi sebagai penyusup ideologi asing yang bisa merusak Islam Nusantara. Yang kelima, kampanye dan pengaruh Arab Saudi. Aswaja tradisional memandang bahwa Wahabi itu sebagai gerakan yang dibiayai oleh Arab Saudi teman-teman. Mereka mendompleng dakwah dengan dana yang besar serta menyebarkan buku, ustaz, dan channel dakwah ke desa-desa. Dan ini teman-teman membuat Aswaja khawatir umat akan berpaling dari tradisi dan loyalitas kepada kiai hingga bergeser ke ustadz YouTube yang menyuarakan dakwah Salafi. Yang menariknya, teman-teman, Aswaja memiliki strategi di dalam memusuhi Salafi. Di antaranya itu seperti menerbitkan buku anti Wahabi, menuduh Wahabi sebagai radikal, teroris, takfiri, lalu menghalangi dakwah Salafi atau Wahabi di pesantren dan masjid Aswaja, serta menekan pemerintah agar membatasi penyebaran ajaran Salafi atau Wahabi dan menggunakan istilah provokatif seperti Wahabi kaku, literal, Arabisme. Maka apa dampak dari permusuhan Aswaja terhadap Salafi kepada umat Islam? Dampaknya ialah seperti perpecahan umat semakin melebar, diskusi agama berubah menjadi ajang caci maki dan tuduhan syirik. Umat awam menjadi bingung dan gamang dan saling tidak percaya antar sesama muslim. Solusi untuk perselisihan ini teman-teman, umat harus belajar agama dengan benar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, menghindari fanatisme buta terhadap kelompok ataupun mazhab. Kembalilah kepada pemahaman Islam yang lurus, bukan berdasarkan tradisi nenek moyang semata. Kritisi semua amalan dan keyakinan secara ilmiah, bukan emosional. Permusuhan terhadap Salafi bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena Salafi itu membongkar kebatilan yang sudah dianggap suci. Maka dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, Aswaja itu memusuhi Salafi karena perbedaan mendasar di dalam akidah dan praktek ibadah. Salafi sebagai ancaman terhadap dominasi ulama tradisional, serta terdapat konflik sejarah teman-teman yang diwariskan turun-temurun, adanya persaingan dalam pengaruh sosial maupun budaya, serta ketakutan akan kehilangannya loyalitas umat terhadap kiai dan tradisi lokal. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.